Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Teman-teman semua, kali ini saya sedang bersama Ustadz Luqman Syarif MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ustadz di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, insya Allah pada pagi hari ini kita ada di video dengan segmen dialog Ramadan, yang mana insya Allah kita akan membahas tema tentang generasi muda, tantangan, kenyataan, masa depan, dan solusinya. Gitu Ustaz ya. Nah insya Allah kita nanti akan dengarkan bagaimana Ustadz Luqman Syarif MA akan memberikan pandangan beliau, nasihat beliau, motivasi beliau kepada kita semua. Dan nanti ketika ada pertanyaan, kita akan langsung tanyakan dan dengarkan bagaimana jawaban dari beliau. Kepada Al-Ustadz Luqman Syarif MA, kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebuah pepatah mengingatkan kita tentang hakikat kenyataan hidup, bahwa patah tumbuh hilang berganti, belum patah sudah harus tumbuh, belum hilang sudah harus berganti. Yang tua cepat atau lambat pasti mati, yang muda suka atau tidak suka wajib datang mengganti. Kita jika ingin melihat masa depan bangsa ini 10-20 tahun akan datang, lihatlah kepada remaja dan generasi muda hari ini. Jika mereka sama dengan kita pada zaman kita dahulu, maka insya Allah masih ada kebaikan yang kita tunggu. Kalau seandainya mereka lebih baik daripada kita, maka kita bisa tersenyum lega menyambut masa depan yang penuh tantangan. Tetapi apabila mereka lebih lemah daripada kita, lebih rendah kualitasnya daripada kita, maka pada saat itu yang ada hanya kecemasan yang menanti kita di masa depan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pada kenyataannya hari ini generasi kita, generasi muda khususnya, banyak maunya tapi banyak tidak tahunya. Antara keinginan dan kemampuan tidak sebanding. Akhirnya mereka hidup dalam angan-angan yang dapat kita simpulkan dalam kata-kata, dia berangan-angan waktu kecil manja-manja, sudah dewasa poya-poya, nanti kalau mati tua masuk surga. Seakan-akan hidup ini selesai dalam mimpi dan menjadi nyata seperti apa di dalam mimpi. Padahal kenyataannya hidup ini keras. Kita tidak akan menemukan orang yang mengembangkan karpet merah untuk kita berjalan melenggang menuju kesuksesan. Tetapi semuanya harus diperjuangkan, dipersiapkan, dikejar, dan diusahakan. Dari dulu sampai sekarang, ketetapan tetap berlaku bahwa the best will win. Yang terbaik akan menang. Karena apa? Karena hidup ini adalah survival of the fittest. Yang paling tangguh yang akan bertahan. Maka generasi ini jika tidak paham tentang tantangan yang ada di hadapannya, dia hidup terombang-ambing, bagaikan hidup di lautan luas tanpa tujuan, dengan topan dan badai yang datang silih berganti. Jika dia sadar hari ini dengan ledakan AI, akhirnya kita dapat menjangka dan dapat mengira bahwa akhirnya nanti 50% peran manusia itu digantikan oleh teknologi yang kemampuannya
lebih hebat daripada manusia. Jika hari ini manusia hanya sekedar ada tapi tanpa kemampuan dan tanpa cara pandang dan tidak memiliki etos kerja yang memadai serta tidak cekal dalam mengejar cita-citanya, maka dia akan menjadi manusia pinggiran. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu apabila datang dengan mudah biasanya murah dan tidak berharga. Easy come, easy go. Tetapi sesuatu yang bernilai dan bermarwah itu harus didapatkan dengan jerih payah, dan selalu terjadi pada pertarungan antara idealisme, cita-cita, dan juga semangat generasi muda yang tidak kenal arti lelah. Maka generasi muda hari ini tidak boleh menjadi generasi yang lembek, yang hanya ikut arus tanpa berpikir mewarnai harus. Jika kita melihat kepada dunia pendidikan kita hari ini, ternyata kita hanya bisa senyum pahit, bukan senyum manis. Karena pendidikan adalah kunci peradaban. Apabila pendidikannya bagus, maka peradabannya akan terlihat lebih kokoh dan serta meyakinkan. Lihatlah hari ini saudaraku, generasi kita hari ini tidak punya identitas diri yang dapat dibanggakan. Misalnya dengan kata-kata ringkas kita bisa mendefinisikan anak Indonesia ini adalah yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang positif. Kita tidak bisa. Hari ini bahkan kita bingung bagaimana mendefinisikan anak Indonesia hari ini, dan juga kita sangat tidak berkeyakinan jika melihat kenyataan pahit dan tantangan hidup yang sangat berat di zaman ini. Lihatlah hari ini, kalau kita mau mengakui pendidikan itu kan ada 3 unsur yang sangat penting. Pertama, rumah. Kedua, masyarakat. Ketiga, sekolah. Kita berharap ketiga-tiga unsur ini berkontribusi secara maksimal. Rumah hendaknya berkontribusi 50% terhadap nation building dan juga child upbringing process. Kita berharap rumah itu berperan pada pembangunan wajah bangsa dengan kontribusi rumah tangga 50%. Dan juga pada proses pembentukan generasi muda itu watak, pemikiran, dan norma-norma dasar itu diwarisi di rumah. Yang kedua, kita berharap masyarakat berkontribusi sekitar 25% untuk wawasan kesosialan dan juga communal ethic, jadi etika bermasyarakat. Hari ini orang dengan kehidupan yang serba individualistik, masyarakat kita cenderung tidak peduli orang lain. Akhirnya lebih mempentingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Akhirnya masyarakat kita boleh dikatakan rusak dan tidak berkontribusi secara positif kepada pembinaan dan pembentukan generasi muda yang akan datang. Setelah 50% rumah tidak berikan kontribusi, kemudian masyarakat tidak berkontribusi secara positif, maka 25% inilah yang diharapkan yang datang dari sekolah untuk menyelesaikan 75% yang terabaikan. Maka dari situ kita dapat melihat potret suram. Tidak mungkin 25% ini menyelesaikan yang 75%. Akhirnya hari ini kita tidak bisa mendefinisikan generasi muda kita dengan sangat tepat dan akurat dalam keadaan yang nyata, serta melihat tantangan masa depan. Lihatlah, saya sudah mengunjungi beberapa negara dan saya bertemu dengan teman yang sudah mengunjungi lebih 23 negara di dunia ini. Saya bertanya, apakah anak-anak di negara asing itu identik dengan bising dan main?
Ternyata tidak. Itu hanya identik untuk Indonesia. Anak-anak identik dengan bising dan main. Pagi main, siang main, malam main. Bahkan kadang-kadang pulangnya itu untuk makan dan tidur saja. Dan ini sudah diingatkan oleh orang tua kita dulu. Tong kosong nyaring bunyinya. Maka anak-anak yang suka bermain dan membuat bising, itu berarti kepalanya tidak diisi dengan hal-hal penting, sehingga yang dia lakukan hanya hal-hal yang tidak penting. Di Jepang itu kita tidak menemukan anak-anak yang bermain-main. Di Cina ada tertanam di sana. Kalau SMA atau aliyah engkau tidak tamat dan bagus dan masuk universitas yang terkenal, berarti masa depanmu habis. If you cannot enroll to well-named university, your future is end. Di Malaysia, di Cina begitu. Kalau kamu tidak bisa masuk ke universitas terkenal, berarti masa depanmu habis. Maka di Cina itu semua anak-anak SMA itu masuk asrama, dan mereka tidak boleh tidur malam kecuali jam 12. Jadi terkenal dengan kegigihan. Makanya hari ini Cina menjadi pemain utama dunia, karena mereka sangat fokus dengan pendidikan, bukan fokus dengan makanan. Ya, jadi mereka fokus untuk pengisian otak, bukan pengisian perut. Jadi kalau kita masih banyak berpikir tentang perut, kita bisa abai mengisi otak. Seharusnya bangsa ini mendefinisikan anak tamat SD itu kemampuannya ini dan itu. Anak tamat SMP itu kemampuan ini, pola pikirnya begini, cara pandangnya begini, pola tindaknya ini, kemahirannya ini. Begitu juga dengan tamat SMA. Sehingga akhirnya kita tidak perlu lagi mendengar cerita anak tamat SMP tak bisa baca. Ini kenapa? Karena ibarat produk. Sebelum produk itu dimanufaktur atau dikeluarkan dari sebuah kilang atau pabrik, mereka sebelum membuat produk, mereka tentukan dulu spesifikasinya. Ini HP nanti bisa ini, bisa ini, bisa ini. Hari ini kita di dunia pendidikan tak ada yang berani mengatakan anak tamat SD itu harus bisa ini dan itu, tidak ada. Yang SMP itu harus, berarti kalau tidak bisa itu dia tidak layak tamat SMP. Yang tamat SMA itu harus bisa begini-begini. Yang sarjana S1 itu harus bisa begini-begini. Yang sarjana S2 itu harus begini-begini. Doktor itu harus begini. Kita tidak ada. Spesifikasi itulah yang tidak terpenuhi. Akhirnya kita hidup tanpa standar. Orang yang hidup tanpa standar perjuangan, tanpa spesifikasi apa yang mau dicapai dalam hidup, akhirnya peradabannya juga tidak standar. Akhirnya terjadilah yang sekarang, kelompok yang termarginal semakin banyak dan semakin bertambah, karena mereka dipaksa dan terpaksa harus berhadapan dengan tantangan zaman yang begitu sengit, tapi dengan kemampuan minim, dan mereka pun tidak sadar dengan tantangan itu. Akhirnya kita tidak menemukan kesempatan untuk tersenyum lega melihat masa depan bangsa ini. Saya kira demikian. Berarti Ustaz, di sini ada peran juga dari pemerintah begitu? Semuanya harus berperan. Perlu kesadaran kolektif. Terutama pemimpin bangsa ini. Kita berharap setiap pemimpin itu lebih fokus tentang pendidikan, karena dia pasti akan mati, tapi rakyatnya akan datang mengganti. Apakah dia yakin dengan rakyat akan menggantinya bisa mempertahankan apa yang ada atau berbuat lebih baik? Allah mengingatkan kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang mengaku umat Islam, merasa cemas dan was-was meninggalkan generasi yang lemah setelah mereka, lemah pemikirannya, lemah cita-citanya, lemah semangat juangnya, lemah semangat berkorbannya. Akhirnya mereka itu ada dengan tidak ada sama saja.
Bahkan mungkin lebih bagus tidak ada daripada ada. Kenapa? Karena hanya berkontribusi nol, bahkan minus kepada peradaban bangsa. Kemudian Ustadz, perihal yang pendidikan tadi, kalau misalnya dari rumah, sementara kan kadang orang tua juga tidak banyak yang langsung berilmu. Berarti kan dia nggak dapat ilmu dari rumah. Kalau itu bagaimana, Ustaz? Sebenarnya di sini yang dipentingkan kesadaran. Dulu orang tua saya buta huruf, mak saya buta huruf. Tapi mereka sadar dan tahu dan mengerti pentingnya pendidikan. Karena pendidikan itu masa depan bangsa. Maka disebut universitas itu menara gading. Ya, menara tempat orang bisa berdiri tinggi dan melihat dengan jelas. Setiap orang tua dulu bahkan buta huruf itu sangat memperhatikan anak-anaknya. Ada yang buta huruf tapi rela duduk berdampingan menemani anaknya belajar, dan dia bertanya terus dengan guru-guru di sekolah, mau tahu. Tapi hari ini seorang ayah atau seorang ibu di hari dia mengantarkan anaknya ke sekolah sampai tamat nanti tidak pernah berhubungan lagi, tidak pernah tanya bagaimana anaknya, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Akhirnya apa? Orang itu bukan ketidakmampuan. Ketidakmampuan memang berbeda, tetapi kepedulian lebih utama. Dengan kepedulian akan melahirkan inovasi. Banyak orang tua dulu yang buta huruf, tapi mereka mendatangkan guru untuk anak-anaknya, bertanya kepada orang pintar bagaimana mendidik anak sebaiknya. Hari ini sebagian orang tua itu boleh kita katakan mereka hanya siap secara biologi tapi tak siap secara ideologi. Dia gagal mewujudkan rumahnya sebagai tempat belajar yang utama, sebagaimana yang disebut al-baitu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama. Apa sekolah yang pertama? Tidak perlu tinggi-tinggi. Rumah itu perlunya dia menjadi sekolah tempat belajar etika dasar. Etika dasar ini aja tidak ada di anak-anak kita. Dalam generasi Jepang, dari zaman dahulu, dari zaman dinasti-dinasti dulu sampai sekarang, mereka menanamkan 4 nilai pada setiap orang Jepang, dan itu diwarisi dari turun-temurun sampai hari ini. Setiap orang tua, setiap rumah mengajarkan nilai yang 4 ini. Yang pertama, kalau itu bukan punyamu, jangan pernah ambil. If it is not yours, don't ever take. Itu ditanamkan itu. Kalau bukan milikmu, jangan ambil. Makanya di Jepang, kalau kita ketinggalan dompet di kereta api bawah tanah, itu 1 hari 1 bulan itu tidak hilang itu. Kenapa? Setiap orang ditanamkan nilai, kalau bukan milikmu jangan ambil. Karena mengambil milik orang itu sangat hina. Artinya sama dengan hewan, sebagaimana anjing kalau melihat bangkai diambil. Itu begitu penanaman nilainya. Di bangsa ini tidak ada nilai yang kita transformasikan dari generasi ke generasi sehingga menjadi watak pokok orang Indonesia, itu tidak ada. Yang kedua, di Jepang ditanamkan lagi, if it is not right, don't do it. Kalau tidak benar, jangan buat. Artinya setiap anak diajarkan, kalau itu tidak benar, jangan buat. Artinya jangan buat yang tidak benar. Benar ini hubungannya juga dengan manfaat. Artinya kalau tidak bermanfaat, jangan lakukan. Seperti bermain-main yang tidak jelas. Boleh bermain tapi harus ada nilai edukasinya di sana. Boleh bermain tapi ada nilai olahraga dan pembentukan watak di sana. Bukan sekedar bermain. Anak Jepang juga bermain, tapi mau bermain menggambar, bermain bercerita, bermain berpidato. Semuanya latihan mempersiapkan mereka tentang masa depan. Yang ketiga, if it is not true, not right, don't say it. Kalau itu tidak benar, jangan pernah omongkan, jangan pernah katakan. Artinya orang Jepang itu diajar untuk jujur. Karena kebohongan itu induk dari semua dosa. Ra'suz dzunubi al-kadzibu.
Kalau orang sudah bisa berbohong, anak-anak sudah bisa berbohong, dia akan bisa menjadi kriminal apa saja, pelaku kriminal apa saja. Karena kebohongan itu induk dari semua dosa. Dia bisa jadi koruptor, dia bisa jadi pengkhianat bangsa, dia bisa jadi pengkhianat keluarga. Kenapa? Dari kebohongan. Di Jepang ditanamkan, di sana zero tolerance. Jadi zero tolerate kepada hal yang bersifat bohong. Jadi mereka toleransinya itu nol kepada kebohongan, dan itu ditanamkan kepada anak. Dan yang terakhir di Jepang itu, bahkan ini dalam kelompok kamikaze ini sangat ditentukan sekali, karena nilai ini harus dipertahankan. If you don't know, just be quiet. Kalau tidak tahu, diam. Tapi tengoklah anak Indonesia, kebanyakan yang ngomong-ngomong itu, yang rame-rame bising-bising itu karena otaknya kosong dan tidak tahu apa-apa. Jadi yang diomongkan itu nol belaka. Saya alhamdulillah pernah bertemu dengan anak bule, pernah bertemu dengan anak orang Cina, anak orang Arab. Ketika kita ajak mereka bicara, yang terkesan itu kedewasaan, yang terkesan mereka itu mengerti, yang terkesan mereka itu punya cita-cita. Tapi hari ini bahkan seorang mahasiswa kalau kita tanya di Indonesia, apa cita-citamu nak? Jawabannya kebanyakan entah Pak, belum jelas lagi. Bayangkan, seorang sarjana bisa mengatakan cita-citanya belum jelas. Itu ada pada sarjana, pada SMP, pada SMA, SD, tidak punya cita-cita. Jadi ibarat berjalan tanpa tujuan. Ibarat burung yang tak pernah memandang angkasa dan tidak punya sayap. Yang dia lihat hanya daratan aja. Begitulah bangsa ini. Bangsa besar tapi berjiwa kerdil, cara pandang yang kerdil, semangat yang kerdil, tidak sadar bahwa tantangan masa depan itu besar dan mengerikan. Tidak ada laut yang tenang untuk kita bisa bersantai, karena setiap laut identik dengan topan dan badai. Itulah kehidupan. Insyaallah. Berarti semua itu dimulai dari kesadaran dulu, Ustaz ya. Yeah. Kesadaran, kalaupun memang ternyata kondisi ekonomi belum mampu dan sebagainya, maka kalau dia sadar dan dia mau, pasti ada banyak cara. Ya. Tapi kalau dia tidak mau, pasti ada banyak alasan. Bahasa orang tua kita mengingatkan kita, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Orang itu kalau mau ada 1000 cara, tapi kalau tidak mau punya juga 1000 alasan. Makanya katanya tepuk dada tanya selera. Tepuk dadamu, tanya yang kamu mau apa, kemajuan atau kemunduran, kebaikan atau keburukan. Kalau kamu ingin kemajuan, kamu punya 1000 cara. Kalau kamu ingin kemunduran, kamu punya 1000 alasan untuk tidak maju. Kalau kamu ingin lebih baik, kamu punya 1000 cara. Karena sebenarnya dalam hidup ini, ya, terima saja hakikat. Yang bulat datang bergolek, ya, yang pipih datang melayang. Segala sesuatu itu akan datang dengan caranya. Jadi jangan biarkan anak-anak hidup tanpa sadar apa dan di mana dia dan apa tantangan masa depannya dan dia harus bagaimana. Karena generasi muda hari ini itu ibarat melihat hutan tapi dari gunung. Belantara semua. Iya. Yang terlihat dari atas itu gunung itu cantik, indah. Terasa kita ingin masuk ke dalamnya karena indah. Tapi jangan lupa, ketika kita masuk dalam hutan, di sana Anda bertemu dengan duri, bertemu dengan binatang buas, bahkan kemungkinan sesat tak bisa pulang juga besar. Begitulah hidup ini. Sadarkan anak-anak kita tentang zamannya. Karena apa? Karena setiap orang itu adalah anak dari zamannya. Jika orang tua tidak paham tentang zamannya, dia tidak akan bisa paham tentang zaman anaknya dan masalah apa yang akan mereka hadapi pada zamannya dan mereka harus bagaimana. Muhammad Al-Fatih
ayahnya, itu dari bayi anak ini diberikan tanamkan tujuan dan doktrin. Ketika memandikan saja diangkat begini, lalu dihadapkan ke benteng sana. Kau adalah orang yang akan menaklukkan benteng sana. Dan setiap hari dia disuruh menghafal dan mengulang-ulangi satu hadis Nabi. Akan ditaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik panglima adalah panglimanya, dan sebaik tentara adalah tentaranya. Dan itu kamu. Maka benteng Konstantinopel yang 300 tahun tidak pernah bisa ditaklukkan pada tangan seorang anak yang dididik dari awal dengan cita-cita besar, perjuangan besar, pemikiran besar, pengorbanan besar untuk melakukan hal yang besar. Hari ini generasi kita dididik untuk santai, diajar senang. Manusia itu dalam hidupnya tidak perlu belajar senang, karena senang itu pandai sendiri. Yang perlu itu diajar susah, gigih mengejar cita-cita. Jangan pernah berharap sesuatu itu datang dengan mudah, karena sesuatu yang dengan mudah biasanya tidak bermarwah dan murah. Baik Ustadz, kemudian lantas menurut Ustadz, apa tantangan yang dihadapi oleh anak muda sekarang, dan mereka tuh harus mengejar apa sebenarnya Ustadz? Yang pertama, generasi muda hari ini harus tahu diri. Mereka siapa? Mereka siapa? Apalagi di negeri kita ini, saya lihat yang sukses itu cuma 3 orang. Yang pertama, anak orang kaya. Dengan kekayaan ayahnya dia bisa membeli kesuksesan. Maka tanyakan dirimu, apakah kamu anak orang kaya atau tidak? Kalau tidak, tutup kemungkinan itu. Yang kedua, yang sukses di negeri ini kebanyakannya dari kelompok yang kedua, yaitu anak orang yang berkuasa. Dengan kuasa ayahnya, dia bisa memberikan anaknya kuasa. Ya, dengan kuasa ayahnya, dia bisa membuat anaknya berkuasa. Ya. Nah, tanyakan dirimu, apakah kau anak orang kaya? Apakah kau anak orang berkuasa? Jika tidak, yang tersisa cuma satu pintu lagi. Itu kesuksesan untuk orang yang berkualitas dan bersungguh-sungguh. Pilihanmu cuma ini, jadilah orang yang berkualitas dan sungguh-sungguh. Kalau engkau tidak berkualitas, masa depanmu tidak akan tuntas, masa depanmu tidak akan jelas, dan hidupmu tidak akan meninggalkan bekas, karena engkau orang yang tidak berkualitas. Panggung tidak disediakan untuk orang yang tidak berkualitas. Kalau kau ingin berada di panggung dan melakukan peran penting di atas panggung, jadilah orang yang berkualitas. Bagaimana cara berkualitas? Dengan tahu diri, selalu bertanya, saya siapa? Kemudian sadar diri, saya di mana, di zaman apa, tantangan apa, dan saya harus bagaimana? Bagaimana saya bisa menang dan berhasil menghadapi tantangan zaman ini. Zaman 10, 20, 3 tahun akan datang, atau 30 tahun akan datang, bahkan 100 tahun akan datang, ini persaingan lebih sengit lagi. Di tengah-tengah ancaman AI, ya, kecerdasan buatan, artificial intelligence, bisa-bisa nanti manusia itu perannya diambil 90% oleh AI. Artinya pada saat itu kerja keras tidak terlalu laku, apalagi yang berhubungan dengan tulang 4 kerat, tangan dan kaki. Ya, di zaman sekarang saja yang kerja keras itu murah, yang mahal itu sekarang kerja cerdas. Sementara anak-anak kita tidak terdidik untuk bersusah payah, untuk menjadi hebat, menjadi pintar, malu bodoh, malu kurang usaha, malu terkenal tidak tahu apa-apa, tapi mau segala-galanya. Itu yang perlu dirubah. Jadi generasi muda ini harus tahu, sadar diri, dan pandai menempatkan diri. Dia harus bagaimana? Kenali zamanmu. Kira-kira
10, 20 tahun, 30 tahun akan datang, apa yang kau hadapi? Cobalah lihat, kalau kita mau paham sederhana ya begini. Tengok, orang yang kerja di sawah, dia bekerja keras, tapi walaupun dia bekerja seharian, itu paling banyak penghasilannya cuma 100.000 atau 150.000 atau 200.000, karena dia cuma bekerja keras. Lihatlah seorang direktur yang hanya menandatangani tidak sampai 1 menit, dia bisa dibayar 1 miliar. Cuma modal tanda tangan. Iya, kenapa? Karena dia bekerja cerdas. Yang bekerja itu otaknya, kemahirannya, dia sangat skillful. Yang hari ini anak-anak tidak malu bodoh, tapi sangat malu nampak miskin, tapi tidak malu nampak bodoh. Peradaban tidak dibangun dengan malu nampak miskin, tapi peradaban itu dibangun dengan malu nampak bodoh. Lihatlah Iran, di tengah embargo dunia, dia bangkit melawan embargo ini dengan kecerdasan. Dia menjadi negara yang canggih dalam teknologinya, dia canggih dalam hal pembuatan drone-nya dan pesawat rudalnya dan sebagainya. Hingga hari ini Amerika juga hitungannya matang. Ya, yang paling kuat segan sama dia, yang setengah kuat ingin berkawan dengannya. Tapi kalau dia negara yang lemah, macam Venezuela, presidennya ditangkap, tidak ada negara yang tampil untuk membantunya. Kenapa? Karena Venezuela tidak bangkit dengan kecerdasan. Mana-mana bangsa yang tidak memperhatikan kecerdasan, apabila satu bangsa mengadopsi pintar bodoh penghasilan sama, rajin malas penghasilan sama, bangsa itu telah berjalan 100 tahun ke belakang dan tertinggal daripada kemajuan. Jadi apabila kamu melihat fenomena pada satu bangsa, pintar bodoh sama saja, penghasilan sama, penghargaan sama, rajin malas sama saja, maka ingatlah bangsa itu berada di jurang kehancuran peradaban. Berarti Ustaz, tantangan kita adalah kita harus tahu kita di zaman apa, sehingga nanti dengan kita sadar kita di zaman apa, kita akan belajar hal-hal yang relevan dengan zaman itu. Gitu Ustaz ya. Nah kemudian Ustaz, kalaupun telah kita tadi jadi berkualitas, sementara kata Ustaz tadi, coba lihat negara yang kalau pintar tidak itu sama aja, nilainya sama, harganya sama, maka lantas di negara kita juga seperti itu Ustaz. Orang-orang yang sudah sekolah tinggi kadang tidak terlalu diperhatikan sama negara. Nah, kalau menurut Ustaz bagaimana? Kita sudah berjuang mati-matian tapi negara tidak menghargai, itu bagaimana Ustaz? Lantas untuk apa kita berjuang semati-matian itu? Saya ingat nasihat ayah saya. Nak, jadilah orang pintar, karena engkau akan menjadi orang yang merdeka walaupun di zaman penjajahan. Jangan pernah mau jadi orang bodoh, karena engkau akan selalu terjajah walaupun di zaman kemerdekaan. Sekarang kalau kita lihat perbandingan orang pintar dan orang bodoh di Indonesia ini berapa? Sangat sedikit. Ya. Kalau Israel, ya, dari 1 juta rakyatnya itu ada sekitar ribuan yang bergelar doktor. Israel yang rakyatnya cuma 16 juta itu, di dalam dan di luar. Dari 1 juta rakyatnya itu ada ribuan yang bergelar doktor. Dari 1 juta banding 1000 Ustaz ya? Ya, dari 1 juta ada ribuan. Indonesia ini kalau saya tidak silap hanya di bawah 50-an. Dikit presentasinya Ustaz. Artinya di bangsa ini kalau lebih banyak yang bodoh dari yang pintar, itulah yang menentukan masa depan bangsa ini.
baik karena dia diperalat atau karena dia tidak sadar. Ya, akhirnya setiap 5 tahun sekali dia akan tertipu karena dia bodoh atau dia diperalat. Nah, maka paling susah itu hidup dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau dia bodoh, tapi dia merasa pintar. Nah, kita berharap bangsa ini bangsa yang sadar diri bahwa jika dulu kita merdeka dengan perjuangan orang-orang pintar yang mempengaruhi bangsa ini sehingga bangkit berjuang melawan penjajah. Dulu pemimpin kita itu identik pintar. Setiap pemimpin identik pintar, rajin membaca, luas wawasan, pandai pidato. Ya, kayaknya hari ini itu mulai kabur. Kayaknya untuk jadi pemimpin tidak perlu pintar, tidak perlu banyak membaca, tidak perlu tajam analisa. Kayaknya ya bahkan yang tidak cocok untuk tampil ke depan pun bisa dipaksa. Karena keadaan sudah menerima. Kenapa masyarakat tidak punya lagi konsep berpikir bahwa pemimpin itu harus yang terbaik? Tidak. Inilah masyarakat kita yang hari ini kenyataannya semakin pahit. Masyarakat tidak lagi meletakkan dasarnya bahwa pemimpin itu harus yang terbaik. Dalam dunia hewan yang menjadi raja kerbau itu kerbau yang paling tangguh, yang paling handal dan yang terbaik daripada kerbau-kerbau. Rimba saja. Ya, itu dunia hewan saja. Dunia hewan. Nah. Dunia hewan, tidak usah dunia manusia. Siapa raja monyet? Monyet yang paling tangguh, yang paling hebat dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita di dunia manusia yang Allah berikan otak, kecerdasan, kita bisa menerima pemimpin yang bukan yang terbaik daripada kita. Lalu paradoksnya itu artinya sesuatu yang bertolak belakang dengan logika, tapi kita bisa menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Apa itu, San? Itu namanya paradoks. Artinya begini, berharap hal-hal cerdas dari orang yang tidak cerdas, berharap hal-hal baik dari orang jahat, berharap kejujuran dari para pembohong, berharap kedermawanan dari orang yang pelit dan pamrih. Akhirnya bangsa ini terperangkap dari satu paradoks pada satu paradoks. Sebagai contoh misalnya, ada yang meyakini dan banyak yang meyakini jadi pemimpin itu tidak perlu pintar-pintar banget, kan banyak pembantunya. Macam mana kita bisa meyakini itu? Orang yang tidak terbaik memimpin yang terbaik tidak bisa. Jika Allah menyatakan kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik, umat terbaik harus dipimpin oleh orang yang terbaik di antara mereka. Kalau tidak, predikat terbaik itu akan menjadi terburuk. Saya kira demikian, sudah cukup panjang lebar kira-kira kita diskusi kita. Ya. Siap, ya, silakan. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah sudah selesai kita dalam dialog Ramadan kali ini tentang generasi muda, tantangan, masa kenyataan, tantangan dan juga masa depan. Ya, Ustaz ya. Alhamdulillah sudah kita dengar panjang lebar dari Ustaz Lukman. Insyaallah kita akan tayangkan ini di YouTube yang fullnya, dan potongan-potongannya akan kita tayangkan di Facebook, Instagram dan juga TikTok kita. Ini Ustaz, kalau ada nanti yang mau bertanya lewat media sosial boleh Ustaz? Untuk teman-teman yang sekiranya punya pertanyaan, nanti boleh disampaikan di kolom komentar. Nanti insyaallah akan saya tanyakan kepada Ustaz Lukman dalam sesi Q&A. Gitu Ustaz ya? Ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.